Jadi buat teman-teman HSE sekalian, kita bersyukur banget karena untuk podcast kali ini kita kedatangan HSE praktisi yang udah nggak diragukan lagi pengalamannya. Beliau adalah Bang Fandi Nasikin. Nah, beliau ini adalah praktisi HSE yang udah melalang buanang di berbagai industri. Dan pengalamannya ini udah nggak sembarangan lagi ya. Karena beliau pernah kerja di perusahaan migas, dan juga pernah bekerja di perusahaan konstruksi, dan di PLTU, proyek PLTU. Dan posisinya pun beliau ini menarik banget karena beliau memulai karir itu benar-benar dari entry level. Jadi mulai dari SAE patrol Bang ya, SAE safety man lah, biasa disebut safety man, kemudian pernah jadi HSE officer, koordinator, sampai ke HSE manager, HSE engineer udah pernah dilakukan sama beliau. Bang Fandi sehat Bang? Alhamdulillah sehat Dok. Wah, Sehat Bang terima ya. kasih. Saya ini suatu kebanggaan nih bisa diundang sama Mas Aldo jadi ngobrol-ngobrol bareng. Kita nih Bang yang bersyukur Bang sama teman-teman lainnya nih bisa dapat sharing pengalaman dari Bang Fandi. Siap. Semoga Oke, bermanfaat. pastinya. Oke. Bang Fandi kalau boleh tahu Bang, tadi kan ini pengenalan singkat aja Bang ya. Tadi secara gambaran luas, boleh diceritain ini nggak Bang? Diceritain sama kita-kita nih Bang. Dulu Bang, waktu lulus kuliah, dulu kan Abang D3 ya? Yap, D3 kuliahnya. gitu ya. Oke. Terus lulus kuliah itu kerjanya sebagai apa Bang? Jadi sedikit tentang perjalanan karir lah. Nanti kita di situ bisa diskusi lebih detail lagi. Siap, siap. Ya, jadi D3 ya memang gue D3 Teknik Perminyakan 2008 itu lulusnya. Tapi gue udah kerja tuh sebelum lulus 2007 gue udah kerja. Gue kerja bareng teman-teman, ada teman alumni juga bareng itu jadi safety man untuk proyek pipeline-nya PGN dari Oke. Cikandes sampai Pasar Kemis Tangerang. Nah, safety man di sini tuh jadi benar-benar onsite ya, benar-benar di lapangan sebagai garda terdepannya perusahaan dalam bidang HSE lah. Jadi day to day-nya kita pre-use inspection, toolbox meeting, terus memastikan implementasi semua yang ada dalam permit, dalam JSA itu di lapangan diimplementasikan. Nah, jadi itu adalah tugasnya safety man ya, awal-awal. 2008 setelah dapat ijazah D3 pindah ke Kota Minyak. Kota Minyak ini perusahaan service oil and gas company tapi di bidang fabrikasi untuk flare, terus untuk separator, kayak terus ada dia service valve juga dan Hmm. sales untuk instrumentasi. Nah, dia punya Hmm. warehouse sama workshop juga. Nah, gue tuh konsepnya di situ. Jadi bertanggung jawab untuk memastikan program-program HSE di 3 workshop, 1 warehouse. Nah, Hmm. D2D-nya hampir sama, cuman bedanya adalah medianya ya, sama areanya. Kalau dulu areanya pinggir jalan, memastikan penggalian itu aman, tidak ada galian runtuh, welder yang aman dan sebagainya. Kalau di fabrikasi itu lebih kompleks lagi. Karena walaupun areanya cuman gudang, area cuman workshop, tapi lebih banyak pekerjaannya dalam satu area tersebut, gitu kan. Oke. Dan area lebih luas. Nah, D2D sama, kita juga implementasi permit to work. Permit to work-nya kita pastikan itu semua jalan, JSA-nya ada. Nah, terus lebih enaknya adalah JSA-nya ini kan karena pekerjaan rutin di tempat yang sama, ya kita Hmm. hanya review memastikan jika ada pekerjaan tambahan atau ada material yang baru datang, alat baru, nah itu semua dimasukkan dalam JSA atau permit. Paginya sama, Oke. toolbox meeting, terus memastikan semua implementasi di lapangan sama di workshop. Nah, ini yang bisa bagi karena banyak case anak-anak entry level atau teman-teman yang fresh grade ketika Hmm. melakukan safety inspection itu mereka yang melakukan. Nah, Hmm. dulu saya pun sempat salah seperti itu. Akhirnya Hmm. di diarahkan oleh HSE koordinator sama workshop manager itu adalah safety man atau HSE ketika inspeksi itu hanya witness atau menyaksikan. Nah, jadi Hmm. kalau untuk inspeksi mesin las, inspection electrical hand tool, mesin apapun, mesin bubut, lifting gear, terus untuk yang overhead crane, itu yang melakukan adalah operator atau teknisi yang bersertifikat. Nah, kita Hmm. memastikan dan kita yang rekod. Nah, itu teman-teman
jika diminta untuk inspeksi ke lapangan, waktu itu juga saya adalah hanya witness. Jadi witness yang tanda tangan, pre-use inspection, dan semoga adalah teknisi yang berkompeten. Yang HSE staff. Jadi HSE staff sama safety man sebenarnya job desk-nya sama. Yang saya rasakan ya, yang saya pengalaman adalah job desk-nya sama. Walaupun Tetapi namanya beda, Bang ya. walaupun namanya beda, karena memang dalam setiap perusahaan punya apa ya namanya? Punya Penamaan. struktur yang berbeda-beda sama penamaan yang berbeda juga. Ada yang namanya safety patrol, Bang. Ada, Ya, ya pernah safety dengar man, safety safety patrol, ada safety patrol, man, safety inspector. inspektor. Nah, itu Nah, itu mirip-mirip juga ya. ada juga mirip-mirip. Nah, terus 2008 sampai 2010 ya, 3 tahun di situ dapat kesempatan untuk balik ke habitat. Balik ke habitat karena teknik perminyakan langsung ke perusahaan minyak. Waktu itu di El Nusa ya, 2010 untuk pekerjaan untuk unit wireline logging atau reservoir reservoir service unit lah. Kita waktu itu penempatannya Cepu. Jadi, nah day to day-nya posisi saya HSE upgrade juga? naik Sebagai HSE HSE juga officer. tapi, Bang? Sebagai HSE juga, tetap HSE jadi HSE officer. Nah, bedanya antara HSE officer sama dengan HSE staff atau safety man sebelumnya adalah lebih banyak ke paperwork. Jadi paperwork di sini adalah kalau dulu safety man ya tadi inspeksi ngerekap, tapi habis itu yang bikin laporan ke performance-nya atau daily report-nya itu ada HSE officer gitu, ada HSE officer. Di tempat saya pun dulu Kota Minyak juga ada. Nah, tapi kalau pas waktu di El Nusa, HSE officer on-site itu jadi safety man plus safety officer. Oke, I jadi mean, dulu nggak ada safety man ya? nggak ada Oh, nggak safety ada. man-nya. Oh, oke, oke. HSE officer on-site atau di rig itu atau waktu itu di wireline unit logging itu, nah saya seorang diri. Jadi di situ selain inspeksi, selain toolbox meeting, selain day to day yang memastikan implementasi program tadi, ada tambahan yang kita campaign, ada media campaign yang harus kita sosialisasikan ke semua personil, kita update. Nah, terus juga ditambah karena di sana kita punya klien, kita pun punya regulasi atau compliant untuk ke klien. Jadi kan ada yang namanya ada pre-job activity atau CSMS, itu ada item-item dokumen yang harus kita submit sebelum pekerjaan itu dimulai. Itu yang jadi waktu hasil staff di Kota Minyak itu ya lumayan banyak pelajaran sehingga pas waktu kita tes masuk ke El Nusa itu sangat terpakai lah, sangat berguna. Berarti bisa Terus dibilang dong, Bang. yep, Sorry Bang ya, agak saya potong. Berarti bisa dibilang waktu jadi safety man itu 100% tuh benar-benar di lapangan terus gitu, Bang ya? Atau 100%, berapa selalu persen? 100% di lapangan, sedikit lah ya aktivitas paperwork-nya, Bang ya? Nah, jadi waktu itu membuat 1 tahun terakhir di HSE Staf Kota Minyak, HSE officer-nya tuh resign. Nah, Oke. karena si bos ini HSE koordinator udah oke, bantuin. Nah, bantuin HSE staff, saya akhirnya ditarik ke HO untuk nyiapin tadi, nyusun dokumen tender untuk CSMS, bagaimana nyusun HSE plan, menyusun ERP yang spesifik untuk sebuah project atau sebuah tender. Nah, itu ada diajarin sama HSE koordinator situ karena ngebantu dia dalam mempersiapkan. Nah, pas waktu 1 tahun mau diangkat jadi HSE officer di situ, justru saya dapat tawaran ke El Nusa. Nah, karena merasa dulu pengennya memang ke dunia migas, ke drilling langsung itu kan, nah El Nusa ya udah pindah ke El Nusa. Nah, itu di situ jadi ke HSE officer lebih prepare dokumen, termasuk juga daily report, weekly report, terus yang tadi yang dokumen pre-job activity untuk yang kita submit ke klien, terus juga ada kita pun ngerekap kalau misalkan ada agenda campaign, ada media. Jadi campaign dari corporate ini kan ada general toolbox meeting, itu ada satu materi yang kita harus sosialisasikan ke karyawan, terus kita pasang sign, poster dan sebagainya untuk kampanye. Itulah bedanya yang dengan safety man, HSE staff dengan HSE officer. Terus ya setelah itu balik ke Jakarta lagi, hanya 1 tahun El Nusa, karena memang personal matter sama urusan keluarga lah, jadi akhirnya harus balik ke Jakarta, pindah ke perusahaan namanya Segelek atau Indokomas Buana Perkasa, itu sebagai project HSE koordinator. Nah, beda. Jadi di corporate itu di Indokomasnya sudah ada HSE koordinator, sudah ada HSE manager. Nah, sayanya sebagai project HSE koordinator yang spesifik hanya untuk pekerjaan project departemen. Nah, project departemen, nah project HSE koordinator di sini
selain tadi karena ini proyeknya sudah jalan, sudah menang tender. Nah, tapi kita ada prosedur atau dokumen yang harus kita persiapkan untuk spesifik pekerjaan proyek tersebut. HSE plan, ERP, terus prosedur yang spesifik secara HSE ada prosedur insentif, prosedur stop cut, prosedur observation cut, prosedur insiden investigasi dan sebagainya. Walaupun sudah ada prosedur yang ada secara corporate dan owner pun atau klien kita sudah ada, nah kita harus menyusun namanya bridging dokumen. Nah, bridging dokumen itu adalah dokumen penengah antara kontraktor dengan owner. Nah, itu tugasnya adalah project HSE koordinator mempersiapkan dokumen tersebut sampai disetujuin oleh owner. Dokumen-dokumen tersebut harus kita submit sampai dengan sebelum PJA atau pre-job activity, pre-job meeting atau kick-off meeting. Nah, itu harus sebagai nanti ada CSMS-nya PJA kan, Dok? Ada CSMS PJA di audit, dokumen tersebut harus sudah valid, sudah approve, baru pekerjaan proyek itu berjalan. Nah, itu bedanya dengan HSE officer dengan HSE koordinator, walaupun proyek sama proyek HSE koordinator dengan HSE koordinator di sebuah perusahaan corporate, bedanya adalah skopnya, scope of work-nya. Kalau HSE koordinator di corporate atau di HO-nya, dia membawahi beberapa proyek dan beberapa site. Tapi kalau spesifik site HSE koordinator atau project HSE koordinator, itu hanya skop pekerjaan di satu site atau satu proyek aja. Nah, beda itu tuh. Tambahannya tadi, dokumennya kalau HSE officer levelnya hanya report. Safety man record, kalau HSE officer report record. HSE koordinator develop. Iya, bedanya nah, HSE koordinator tuh nyusun beda di situ. Berarti kalau dibilang Bang, presentasinya Bang. Oke. Kalau dibilang presentasinya Bang, berarti kalau untuk safety man tadi kan 100% benar-benar di lapangan. Kalau HSE officer mungkin berapa persen Bang? Ada kerjaan ke lapangan juga ya? 50-50. HSE officer 50-50. Karena dia harus tadi selain nge-record, dia juga ada pelaporan yang harus disiapkan. Jadi di officer ini udah mulai harus tahu Bang ya tadi ya? Terkait proses pembuatan laporan, tadi udah mulai harus lebih paham lagi ya. Baru naik tadi ke koordinator, HSE officer naik. Boleh. Ini kalau yang koordinator berapa Bang tadi presentasinya Bang? Kalau koordinator kira-kira berapa? 70-30. Kebanyakan 70, di 70, ini ya, 30. di sistem banyakan ya? Banyakan di sistem. Oke, 30% baru nanti ke lapangan. Pengalaman saya sebagai implementator lah, orang lapangan sama ketika memimpin tim HSE itu lemah dalam paperwork itu di Excel, Dok. Nah, ini kelihatannya simple. Tapi ketika kita sebagai ini orang HO atau orang kantor bermain dengan data, itu semua adalah dasarnya dari Excel gitu kan. Excel yang kita bisa olah menjadi grafik gitu kan. Yang grafik nanti akan presentasi, report, grafik, apapun semua dari Excel. Kebanyakan teman-teman gitu kan, yang terutama yang adalah fresh grade itu karena apalagi basicnya sorry to say kita zaman dulu teknik atau fire and safety Excel report tuh lebih sedikit ya gitu. Sehingga mungkin kita pun zaman dulu jarang dipelajarin juga spesifik gitu. Ternyata itu sangat kepake. Nah, itu maksudnya sedikit tips buat teman-teman menuju jenjang karir yang lebih tinggi ya, atau yang tadi presentasinya lebih banyak ke report sama record. Excel atau Microsoft Office itu benar-benar harus dikuasain lah, benar-benar harus dikuasain. Nah, plusnya lagi adalah untuk presentasi atau PowerPoint. Nah, skill untuk PowerPoint atau skill presentasi itu dibutuhkan ketika kita udah masuk ke level koordinator. Karena koordinator itu ibaratnya adalah leher dalam sebuah perusahaan. Dia masih ada atasan manajer, tapi ada juga perusahaan yang tidak ada HSE manajer, tapi langsung ke direktur. Ada juga. Kalau dalam project manager, dalam sebuah project itu ada memang project HSE manager, tapi kebanyakan adalah hanya project HSE koordinator. Project HSE manajernya udah langsung dipegang oleh HSE manager corporate. Nah, sehingga untuk presentasi ke project manager, presentasi ke owner, presentasi ke karyawan atau siapapun itu adalah udah level HSE koordinator.
Dari Nah, situ skill komunikasi, skill untuk betul. presentasi itu udah harus digali lagi Bang ya, harus dan. Jadi HSC koordinat mungkin kalau secara kompetensi, secara sertifikasi, kalau HSC safety man mungkin hanya cukup dengan AK3 umum atau basic safety training ya gitu kan. Kita ke arah sini, kita ke arah lebih ke skillnya sekarang kompetensinya. HSC officer mungkin ditambahi dengan spesifiknya. Jadi kayak H2S awareness atau scaffolding inspector atau misalnya K3 migas atau authorized gas detector. Nah, itu untuk level HSE officer itu diperlukan juga. Nah, Kompetensi untuk teknis gitu ya Bang. nah, kompetensi teknisnya. Untuk HSE koordinator lebih banyak untuk kompetensinya ke sistem. Contoh adalah auditor, lead auditor, SMK 3, CSMS sampai ke trainer karena tadi bilang bahasa komunikasi itu sangat diperlukan ketika bagaimana kita mempresentasikan ke level manajemen sama mempresentasikan ke pekerja itu juga kita harus bedakan kan dari materinya termasuk juga dari pembawaan. Nah, itu yang harus dipersiapkan untuk level IC koordinator itu. Terus terakhir ya karena ada tadi kan disebutin memang jabatan gua ada HSE engineer, ada HSE koordinator. Di beberapa perusahaan itu sama. Memang sama. Ada. Tapi ada perusahaan yang kita bahasanya bengkak lah. Bengkak dalam organisasi itu dibedakan antara HSE koordinator adalah HSE engineer. Tapi secara direksional HSE engineer itu di bawahnya HSE koordinator. Nah, HSE koordinator dia mempersiapkannya sistem. Lebih spesifiknya adalah mempersiapkan sistem sama prosedur dong. Bedanya di situ sebutannya. Nah, apa beda dengan HSE koordinatornya? HSE koordinatornya itu bertanggung jawab sampai implementasi lapangan. Dia ngebawain HSE officer, HSE admin, terus beberapa site. Nah, itu atau beberapa lokasi, beberapa pekerjaan tuh HSE koordinator. Sedangkan HSE engineer lebih ke sistem, lebih ke program, lebih ke analisis. Nah, itu yang bedanya di situ. Jadi berarti bisa dibilang gini nggak Bang? Untuk di beberapa perusahaan mungkin ada penyebutan HSE engineer sama koordinator itu disamakan gitu Bang ya. ada. Tapi ada juga yang dipisahkan. Nah, mungkin untuk yang dipisahkan itu kalau HSE koordinator itu fokusnya lebih ke struktural Bang ya. Jadi biasanya koordinator itu ada bawahannya. Jadi dia membawahi officer, membawahi safety man. Tapi kalau engineer itu benar nggak sih Bang? Rata-rata tuh dia lebih ke fungsional. Artinya kalau ditunjuk HSE engineer berarti dia memiliki job desk, dia fokus di situ. Rata-rata tuh kayak punya bawahan, enggak juga, biasanya langsung direct report, misalnya kayak saya manager gitu ya. Gitu nggak sih Bang? Betul. Kurang lebih seperti itu Jadi ya. HSE engineer itu dia nggak punya garis direksional ke HSE officer. Iya. Nah, jadi HSE engineer tuh ibaratnya kayak kalau direksional HSE manager, HSE koordinator, nah yang ke sampingnya itu loh, ke sampingnya nanti di drive gitu coba gambar. Nah, itu adalah HSE engineer. Jadi fungsional. Jadi lebih banyak mempersiapkan program. Kayak kalau gua lebih banyak ke program campaign, program bulanan, terus analisa dari safety observation card. Jadi atau misalkan dari finding yang gua analisa setiap minggu, tiap bulanan, trendingnya apa, itu kan perlu program pencegahannya, mitigasinya apa, tindak lanjutnya seperti apa agar temuan-temuan atau observasi yang nilainya negatif atau yang unsafe itu bisa diredam dengan program-program apa. Selain dengan ke sistem lah, HSE management system. Untuk juga lebih ke spesifik kalau misalkan untuk audit, terus implementasi yang permit to work audit, terus analisis untuk performance. Nah, itu tugas main jobnya dengan HSE engineer. Ada juga yang nanya, apa bedanya dengan HSE admin? Nah, ada beberapa perusahaan atau HSE admin itu yang mengerjakan itu juga. Nah, sebenarnya kalau yang seperti Aldo bilang tadi, fungsional job desk-nya adalah yang nyusun, yang mendevelop adalah HSE engineer. HSE admin, sekali lagi ingetin, itu tugasnya adalah merekod dan merekap. Nah, termasuk juga waktu gue jadi posisi safety manager, itu gue bedain SHO atau safety officer atau safety koordinator yang membuat report, yang membuat analisa. Record dan rekap itu by admin. Nah, datanya adalah ada di safety admin, HSE admin. Yang menyusun menjadi data matang, laporan atau presentasi adalah HSE officer atau HSE koordinator. Nah, itu gua agak melebar nih, tapi itu membedakan karena ada beberapa perusahaan
HSE admin justru tugasnya, jobnya seakan-akan kayak HSE engineer. Oke. Menyusun presentasi, analisa, data, dan sebagainya. Padahal itu adalah tugasnya HSE engineer yang Iya. yang menyusunnya. Datanya dari HSE admin. HSE admin datanya dari mana? Dari safety man, dari safety inspector. Nah, itu dong. Tapi Begitu. kalau ada, mungkin Bang ya, kalau ada Ya. HSE admin yang melakukan pekerjaan kayak HSE engineer tadi, yang dia nyusun juga, terus dia juga yang mempresentasikan gitu ya, membuatnya. Kalau bisa ya nggak apa-apa juga Bang ya. Jadi Ya, nanti nggak kalau ada apa-apa. Jadi peluang lagi di peluang lagi perusahaan dia lain, ketika udah perusahaan tahu. lain dia udah Iya, bisa, udah udah bisa. Itu bisa. memang Iya. nilai plusnya ketika lu jadi multitasking ya. Ya, Multitasking itu betul. ketika lu itu nilai plusnya, nilai plusnya. Oke. Iya. Ya, itu tadi udah sampai hasil koordinator ya. Dah. Koordinator. Oke. Ya. Sama engineer tadi Bang lah. Engineer Nah, udah sampai disebut juga. ya. Tinggal satu kayaknya ya. Manajer Nah, Bang. Nah, tapi ada pengalaman gua waktu itu di Gunanusa itu buat di project Myanmar, kliennya Total FM Myanmar, itu posisi gua adalah TRA koordinator, Task oke. Risk Assessment Coordinator. Nah, ini yang gue bilang ada beberapa perusahaan yang bengkak dalam organisasi. Nah, karena waktu itu adalah untuk project offshore di Myanmar, itu ada project HSE manager, ada project HSE koordinator, ada project HSE engineer, ada TRA koordinator, ada PTW koordinator, juga ada HSE officer. Nah, itu beda. Nah, tugasnya TRA koordinator waktu gue pengalaman itu adalah memang spesifik hanya menyiapkan risk assessment, task risk assessment. Jadi setiap pekerjaan itu harus ada spesifik risk assessment-nya. Kalau di tempat lain mungkin ada yang teman-teman awam kenalnya adalah JSA. Ya. Ya kan, job safety analysis. Bedanya dengan task risk assessment itu spesifik tasnya lebih banyak, lebih detail, terus analisa risiko juga lebih detail, terus ada existing control, ada mitigation. Nah, kontrol seperti apa sama analisa risikonya metriknya akan lebih banyak dibandingkan dengan JSA yang hanya low, medium, dan high. Nah, itu bedanya dengan task risk assessment. Nah, itu juga spesifiknya pekerjaannya. Saya pun hanya cuma menyiapkan TRA aja. Nah, ini juga menarik nih karena saya perlu melebar juga nih, Dok. Ya. Banyak teman-teman baik di grup WA maupun di DM ataupun di milis lah dulu zaman dulu. Bang, punya nggak JSA ini, Bang? Bang, punya nggak risk assessment pekerjaan ini, Bang? Memang kenapa? Iya, Bang, karena saya disuruh nyusun risk assessment-nya. Ingat teman-teman semua, tugas menyusun risk assessment itu adalah tim, bukan HSE personil, tapi tim. Karena apa? Dalam job safety analysis, dalam risk assessment ada tugas pertama kan, Jo. Kolom pertamanya adalah aktivitas pekerjaannya apa? Tasnya kan. Yang tahu pekerjaannya siapa, Dok? Supervisor atau technician-nya kan pekerjaannya. Terus, nah kita itu sebagai safety adalah advisor. Jadi teman-teman yang mendengarkan, jadi ketika disuruh nyari risk assessment atau nyusun risk assessment, tarik teknisinya atau tarik supervisornya untuk nyusun bersama. Karena kita tidak tahu spesifik pekerjaannya apa, langkah-langkahnya, dan peralatan yang digunakan apa. Nah, jadi yang tahu itu adalah supervisor atau teknisinya. Jadi kita harus nyusun bersama. Nah itu task risk assessment koordinator. Terus ke safety manager, waktu ini safety manager untuk pekerjaan konstruksi ya, konstruksi sipil. Jadi memang setelah dari offshore, terus waktu itu ada ya krisis migas itu kan ya 2016-an. Nah, gue pindah ke perusahaan konstruksi sipil sebagai site safety manager. Nah, tugas dan tanggung jawabnya tentu lebih luas dibandingkan HSE koordinator atau HSE engineer. Jadi walaupun spesifiknya skopnya adalah project, tapi lebih luas karena gue harus membawahi tim security juga. Terus di bawahnya ada HSE koordinator 1, safety admin 1, dan ada 10 safety man serta 3 shift, 3 regu tim security. Nah, itu jadi role and responsible berbeda sekali dengan HSE koordinator. Terus berarti dulu namanya ini Bang ya? Berarti namanya dulu bukan HSE Bang ya? HSES ya? Bukan.
Iya, kalau yang Ya, bilang HSCS, kalau Health tempat Safety lain Environment Security. HSSE gitu kan. Iya. Ada security-nya, ada security. Jadi security departemennya di bawahnya gua. Nah, itu ngebawain tim security juga. Itu tugasnya ada tambahan security. Nah, kita banyak berhubungan sama dengan aparat penegak hukum. Nah, jadi termasuk juga CSR. CSR ke lingkungan, terus juga ke kalau ya apa namanya? Pemerintahan lokal lah, government, terus banyak Perizinan gitu. regulasi, ya, perizinan sebagian. Nah, itu lebih banyak karena skopnya lebih luas lah karena sebagai safety manager. Nah, di situ tambahannya adalah itu. Nah, kita pun di situ lebih ke manajemen. Job desk-nya tambahannya tadi HSE koordinator, HSE manager, HSE engineer itu adalah tugasnya menyusun sistem dan prosedur dan sebagainya. Nah, kita itu adalah mereview, jadi mereview dan mengevaluasi dan menyetujui semua prosedur atau program yang disusun oleh tim, oleh HSE engineer atau HSE koordinator itu bisa diimplementasikan dan paling penting adalah tidak bertentangan dengan tanggung jawab dari perusahaan. Ya, kita sebagai manajemen, level of manajemen harus memikirkan namanya lebih objektif lah. Kalau dulu kita tahunya adalah HSE ya sebagai program idealis lah seperti ini. Ketika ada di manajemen atau di manajer, kita harus melihat program ini bisa implementasi nggak? Akan berpengaruh ke progres secara signifikan nggak? Manajemen akan challenge program ini apa manfaatnya. Nah, terus perusahaan akan dapat apa? Dan paling penting adalah evaluasinya kan biasanya adalah bukan lagi sebulan 2 bulan gitu kan. Jangka panjangnya ini nanti seperti apa, arahnya apa. Dan paling penting adalah balik lagi budgetingnya gimana. Nah, itu yang tambahan untuk level manager sih, Dok. Oke. Manajer Ya, tanggung jawab pastinya lebih tinggi Bang ya. Dan di situ ya, akan lebih banyak tadi Bang ya berkoordinasi dengan manajemen ke project ya. manager mungkin untuk critical thinking tadi ya, untuk memutuskan suatu program bisa jalan atau enggak. Itu tantangannya di situ ya sebagai HSM manager Bang ya. Oke. Termasuk juga menyusun rencana anggaran belanja lah. RAB itu juga kita harus bisa nyusunnya di situ dan mempertanggungjawabkannya. Oke. Nah, ini menarik nih Bang nih. Tadi udah dijelasin Bang ya. Pertanyaan saya agak balik-balik ke awal Bang. Jadi tadi udah jelasin tentang job desk sih Bang. Jadi kita udah dapat gambaran ya. Kira-kira safety man itu ngapain, tingkatannya dibanding officer, koordinator. Sekarang saya agak balik lagi ke awal Bang. Abang kan lulusan teknik perminyakan. Ngapain Bang kerja Yep. di HSE Bang, di K3 Bang? Kalau boleh tahu kenapa gitu? Kenapa nggak dulu, bahkan dulu sebelum kuliah, sebelum lulus kan, itu udah Yep. kerja dan kerjanya di HSE gitu. Kenapa nggak di jurusan Abang sendiri gitu? Itu pertanyaannya. Waktu itu tuh lebih ke passion ya, Dok. Maksudnya memang basically kan awalnya D1-nya D1 Fire and Safety kan. Nah, Itu kita pertama kali awal kuliah berarti ngambil D1 dulu Bang, D1 Fire and Safety dulu. D1 Fire and Safety, itu kan D1. Nah, ini yang bisa gue bilang, waktu lulus D1 Fire and Safety, dapat ijazah D1, gue tuh udah kerja di UP6 untuk project change out katalis. Waktu itu yang ngetes juga Bu Hanifah gitu kan. Nah, ada 3 orang. Nah, itu maksudnya yang gue bedain. Waktu itu ngelihat safety man di UP6, itu tuh ngelihat sebagai anak yang baru lulus itu kan, lihat, sangat menantang karena gue harus gas tes gitu kan, gas tes temenin si terus waktu itu bekerja dengan tim Thailand dan ekspatriat, jadi banyak teknisi bahasa sebagai terus day to day tuh memang kelihatannya ringan, tapi menurut gue challenging gitu kan. Challengingnya adalah kita harus mengerti, minimal adalah mengerti hari ini tuh kita tugasnya ngapain. Hari ini tugasnya kita ngapain. Terus kita tanggung jawab kita tuh memastikan ini semua jalan. Kita pekerjaan semua berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak ada orang celaka. Jadi day to day itu tuh ketika dijalanin, oh iya enak nih. Maksudnya tuh saya menyukai nih bidang ini gitu kan. Terus ketika ada rezeki untuk melanjutkan kuliah lagi ke G3 Teknik Perminyakan, itu kan ya udah kita lebih banyak ke belajar memang belajar HSE, ada satu mata kuliah juga 2 SKS gitu kan. HSE-nya terus yang lainnya belajar lebih banyak tentang pengeboran, teknik produksi dan sebagainya. Nah, karena awalnya sudah itu terus kita juga mengikuti beberapa training
tentang HSE, waktu itu ada basic safety training juga. Nah, ketika ada peluang ngelihat ada peluang sebagai safety man waktu itu, ya udah saya ambil kan. Waktu itu padahal saya udah dapat undangan untuk jadi operator operator wireline untuk di perusahaan Kossel 2007. Tapi saya lebih memilih untuk tetap bekerja jadi safety man karena saya ngeliat, ya saya merasakan tuh passionnya ini. Ini pun sama ketika saya 2013 di Indokomas, di operator, waktu itu di PHUNWJ ada lowongan untuk jadi operator sumur. Karena supervisor saya tahu kalau basicnya teknik perminyakan, CV saya dititipkan ke OEM untuk proses. Nah, itu udah interview untuk jadi operator. Tapi waktu itu balik lagi, saya udah 5 tahun apa 6 tahun pengalaman sebagai safety, terus dan memang kalau ya karakter Pandi ini tuh orang yang nggak bisa diem gitu, orang nggak bisa diem. Ketika nanti ditempatkan di satu site, di satu lokasi, dan pekerjaannya rutinitas itu aja, gue akan merasa terikat sama terkungkung gitu kan. Jadi akhirnya ya udah, HSE memang bidangnya gue dan implementasi, karena gue ngerasa di HSE itu gue bisa bermain sekaligus bekerja gitu, gue bisa explore lah Dok. Ketika lu jadi operator di industri migas, di proses, day-to-day-nya lu akan udah sama, bangun pagi, meeting pagi, meriksa alat produksi, record dan sebagainya, udah ada dan proses. Ibaratnya nggak kayak dunia HSE, skopnya terutama di HSE di project gitu kan, ya dinamis banget lah, dari perbinaan project, klien yang berbeda-beda, pekerja yang berbagai orang dan ratusan. Nah itu menurut gue lebih passion gue ada di situ lah. Mungkin tadi Bang ya lebih berwarna ya, karena kalau misalnya operator mungkin mekanik, kita kan berhubungan sama mesin yang benda mati gitu ya Bang ya. Sedangkan kalau HSE itu ya kita ngaturnya, kelolanya adalah manusia. Sedangkan manusia itu kan tahu sendiri Bang ya, itu nggak jauh dari konflik, kita sering konfrontasi, di situ yang sering jadi tantangan ya Bang ya. Jadi bisa dibilang dari cerita Bang Fandi tadi, berarti jatuh cinta lah Bang ya, dari awal pertama pernah ngerasain jadi safety man, tertarik lah akhirnya jadi HSE gitu Bang ya. Ya. Oke, akhirnya memutuskan terus fokus di HSE. Nah, pertanyaannya lagi Bang, emang dulu sebelum lulus itu bahkan belum dapat ijazah tadi ya, D3 tadi udah langsung kerja. Emang untuk jadi safety man itu semudah itu nggak Bang? Artinya orang nggak punya pengalaman pun, belum punya pengalaman kerja, bahkan belum lulus juga bisa kerja gitu sebagai safety man. Nah, Bang Pandi gimana? Bedanya adalah yang seperti gue bilang, Pandi itu kan sudah punya ijazah D1 Fire and Safety. Nah, Fire Safety-nya di Akamigas waktu ya. D1 itu, ya D1 itu kan lebih banyak praktikal ya. Kita sudah belajar firefighting sistem dengan APAR. Kita juga waktu D1 sendiri itu sudah belajar firefighting dengan damkar, tim damkar Indramayu juga. Basic safety, basic first aid juga sudah diajarkan juga kan, sudah ada sertifikatnya dari PMI Indramayu juga. Jadi waktu itu memang secara kompetensi legal AK3-nya memang belum ada gitu kan. Tetapi secara kompetensi teknikal untuk internal in-house trainingnya ada, dan itu pun legal dari Civitas. Nah, ketika memang sih kalau trennya sekarang adalah rahasia orang dalam. Nah, waktu awal karir memang itu perannya orang dalamnya yang sangat kuat. di sini adalah ketika ada project pipeline itu, jadi salah satu site manajernya atau construction manager waktu itu adalah kakaknya temen gue. Nah, terus melihat adalah gue sama Ari, waktu itu Ari sama Tribudi sama Akamigas juga, yang sudah semester akhir punya sertifikat itu, diajukanlah ke PGN. Ini adalah calon safety man yang dipropose, dan alhamdulillahnya kita disetujuin semua, tiga-tiganya masuk. Nah, tiga-tiganya masuk dengan ijazah D1 sama sertifikat yang sudah kita dapatkan basic safety training tadi. Nah, kalau sekarang ditanya adalah apakah semudah kalau dulu gue bisa jawab iya. Maksudnya tuh kenapa? Karena
ini bukan membanggakan alma mater, tapi memang waktu itu yang S1 K3 murni itu hanya UI. Yang lainnya adalah SKM. Sedangkan Akamigas Balongan waktu itu 2007 dia udah D3 FS-nya sudah ada. Dan yang level D3 untuk teknik perminyakan, D3 Fire and Safety, baru Akamigas. Sehingga ketika dites, ya alhamdulillah maksudnya itu lebih mudah diterima. Karena kita kan tahu kan waktu D3 tuh lebih banyak ke praktisi lah, praktikal dibandingkan dengan teori ya. satu teorinya. Sehingga ketika dites atau interview pun kita akan lebih siapnya, lebih tahu di situ sih. Oke. Gitu. Bang, kalau boleh saya tambahin dikit nih Bang, ini berdasarkan analisa saya aja Bang ya, dari pengalaman juga. Bener nggak sih Bang sebenarnya ini karena banyak juga Bang yang nanya Bang bisa nggak saya lulusan SMA kerja sebagai HSE? Saya bilang bisa, tapi tantangannya tinggi juga. Karena apa Bang? Saya pengalaman juga kerja selain di migas, itu juga ada kerja di tambang Bang. Di tambang itu untuk level tadi safety man, safety patrol itu banyak kok, malah rata-rata yang lulusan SMA, yang lulusan STM, SMK gitu kan. Saya bilang bisa gitu. Jadi sebenarnya untuk ngisi posisi itu pun nggak kuliah, tapi tadi ya sebenarnya lulusan SMA pun kadang-kadang di perusahaan diperbolehkan Bang ya. Boleh. Untuk level entry banget tadi. Cuman akan jadi dinilai kalau dia punya pengalaman. Kalau lebih berpengalaman pastinya peluang dia untuk terima kerja pasti akan lebih besar ya. Apalagi kalau punya sertifikat tadi. Ya. Tapi tadi juga selain itu kalian juga memiliki tantangan. Tantangannya dengan teman-teman yang lulus kuliah. Jadi kalau dibilang bisa atau enggak, bisa aja, tapi tantangannya besar juga gitu karena saingannya banyak gitu Bang ya. Nah, nanti buat teman-teman yang sering nanya tuh yang lulus SMA bisa atau enggak gitu. Nah, ini contoh aktualnya adalah di PLTU sekarang, power plant, itu safety man atau safety inspector itu levelnya memang kebanyakan adalah basicnya dari SMA, tapi SMA yang experience. Nah, kita balik lagi ke regulasi ya, maksudnya AK3 umum sendiri atau AK3 migas itu mengizinkan untuk lulusan SMA mengambil sertifikasi, tetapi dengan minimum pengalaman kerja yang berbeda dengan level D3 atau sarjana. Kalau sarjana cukup 2 tahun pengalaman udah bisa ambil sertifikasi ahli K3 umum kan. Tapi kalau SMA kalau nggak salah 7 tahun atau di atas 5 tahun orang tersebut baru bisa ngambil AK3 konstruksi, AK3 umum atau AK3 migas. Nah, memang balik lagi nanti kayak Kemem nih. Bagaimana bisa dapat pengalaman kerja kalau tidak kerja duluan? Nah, memang SMA biasanya kalau yang levelnya SMA terjun ke safety itu berdasarkan dia sudah kerja duluan di area tersebut. Nah, bekerja di area tersebut sebagai posisi yang lain. Iya, apa aja gitu Bang ya? Operator kayak mekanik kayak operator kayak mekanik, sampai ada yang saya nemukan adalah basicnya dulunya driver. Nah, ketika day to day-nya dia memperhatikan pekerjaan sebagai tim safety itu seperti apa, lalu kemudian dia bisa meyakinkan atasannya untuk memberikan dia kesempatan sebagai safety dan dijalani dengan baik dan benar, nah akhirnya bisa ngambil sertifikat kompetensi. Nah, jadi jika ditanya, nah sekarang misalkan ada yang levelnya SMA, terus pengen jadi safety. Ya, to be honest dengan sistem saat ini ya, kita udah bicara rahasia umum, asal kalian ada uang untuk ngambil sertifikasi, nah itu jadi modal awal sih. Karena beberapa perusahaan, terutama adalah perusahaan sipil atau project, konstruksi, biasanya adalah yang penting adalah mau basic pendidikannya apa, tapi ada kompetensinya yaitu sertifikat ahli K3. Nah, itu memang saat ini yang dibutuhkan. Tapi benar kata Aldo, untuk kedepannya challenge-nya akan banyak. Karena saat ini yang levelnya sudah D3 atau S1 juga berminat, gitu kan, berminat ke dunia K3 dengan mengambil sertifikasi. Dan otomatis itu akan menambah persaingan lah. Persaingan. Dan bahkan udah nggak rahasia umum juga Bang ya, yang S1, D3 disuruh jadi safety man pun oke-oke aja Bang ya. Karena di awal fresh graduate ya. Selama dapat pengalaman ya kenapa enggak gitu kan. Nah, gue pun secara pribadi sarannya adalah manfaatin ketika fresh grad, ketika baru lulus,
Jangan mikir lagi itu lokasinya di mana, gajinya berapa, Ini permanen apalagi itu. apa enggak. Iya. No, gitu kan. Minimal adalah ambil, jalani, kuat-kuatin 6 bulan lah, minimum banget 6 bulan biar lu dapat pelajaran pengalaman, Mhm. baru mencari kesempatan yang lain. Iya. Ya karena dari pengalaman Bang Fandi tadi ya, itu Iya, keuntungan kita HSE juga, saya pernah bahas juga di video sebelumnya, Bang. mmm, Salah satu diuntungkan kita itu, posisi, yang dibutuhkan di berbagai industri, nggak terpaku sama satu bidang industri aja gitu ya. iya, Dan posisinya sekarang memang lagi dibutuhkan banget karena peraturan perundangan pun udah mempersyaratkan kan, nggak cuman perusahaan yang bekerja di high risk aja, tapi betul. perusahaan yang low risk juga, tapi kalau udah di atas 100 orang pekerjaannya udah butuh HSE. Jadi kebutuhan HSE-nya itu banyak banget gitu. Dan kesempatan kayak Bang Fandi tadi bisa loncat perusahaan, bisa pindah ke posisi yang baru itu semakin besar juga. Nah, ini balik jadi pertanyaan lagi nih, Bang, nih. Dari pengalaman Bang Fandi kan udah bisa dibilang beberapa kali pindah perusahaan, Bang, ya? Iya. Iya, loncat-loncat perusahaan. Enggak cuma Bang Fandi, saya juga seperti itu sebenarnya. Nah, menurut dari pandangan Bang Fandi nih, bagus nggak sih, Bang, seperti itu, Bang, untuk HSE, Bang? Yang Nah, sering loncat-loncat beda-beda bidang industri mungkin? Atau sebaiknya menetap aja di satu perusahaan sampai profesional gitu, gimana Bang? itu pilihan ya, pilihan. Maksudnya, ah, kita blak-blakan gitu kan. Bak-bakan ya? Lu orientasinya apa gitu kan, orientasinya apa kan. Lu orientasinya adalah karir oriented or money oriented gitu kan, cuan gitu kan, cuan. Jadi kalau ketika orang mencarinya adalah karir, pasti dia akan mencari jenjang yang bertahap dan permanen. I mean contohnya adalah industri manufaktur, industri konstruksi atau migas yang memang dari awal masuknya manajemen trade atau fresh grade dan terus gitu kan memanjang. Tetapi Mmm, ketika orientasinya adalah lu melihat karir posisi apapun nggak penting, yang penting adalah cuannya gede gitu kan, gajinya gede atau benefitnya banyak. Nah, iya, ya larinya adalah ke project, ke project. Karena project atau misalkan short term hire kita nyebutnya adalah daily rate, dari daily rate atau misalkan project basis, itu adalah kontrak kerja karyawan, apalagi saat ini udah diperbolehkan dengan sistem outsourcing dan sebagainya. Ya tadi, dengan kontrak kerja yang pendek, otomatis perusahaan akan memberikan benefit yang lebih banyak dibandingkan untuk yang karyawan tetap atau permanen atau long term. Nah, mhm, PKWTT kata orang, iya, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. mhm, Nah, beda di situ. Jadi kalau kebanyakan pengalaman gue adalah karena gue pindah itu melihat adalah gue harus jadi kolam, maksudnya ikan yang lebih besar gitu. mhm, Nah, ikan setuju, yang lebih besar, walaupun kolamnya lebih kecil. mhm, Nah, ataupun gue misalkan pindah, tidak apa-apa gue jadi ikan kecil, tetapi gue punya kolam yang lebih besar untuk ekspornya tadi. mhm, Kalau personal mungkin ini jadi bahan pertimbangan yang gue share adalah minimum adalah gue punya 4 kategori dong, 4 kategori ketika gue harus memutuskan untuk pindah pindah perusahaan, mhm, pindah perusahaan. Yang pertama tentu adalah level perusahaan. mhm, Perusahaan yang baru itu harus lebih besar skopnya atau bidangnya. Jika berbeda bidang, misalkan saya tadinya dari industri migas pindah ke industri yang lain, mhm, atau dari industri lain pindah ke misalnya sama industri migas yang tadi gue bilang dari kota minyak ke El Nusa. Nah, El Nusa levelnya skop perusahaannya lebih besar dibandingkan perusahaan gue sebelumnya. mhm, Nah, itu gue ngeliat adalah yaudah berarti kesempatan untuk berkarir ke depannya atau benefit yang dapat pun kemungkinan juga akan lebih besar. iya, Yang kedua, jika misalkan satu perusahaannya bidangnya sama, levelnya sama, minimum adalah jenjang karir atau posisi yang berbeda. iya, Yang seperti gue bilang, dari HSE staff walaupun gue udah permanen, tapi gue ngelihat ini gue naik jadi HSE officer di mhm, perusahaan yang lebih besar juga skopnya. Jadi gue oke, berarti gue 2 kategori ini udah dapat nih waktu itu kan. Yang mhm, ketiga adalah kesempatan. Di sini adalah peluang untuk masa depannya. Ini bukan hanya karir ya, peluang masa depan adalah ngelihat ketika gue pindah ke perusahaan tersebut, gue pindah ke posisi yang baru, gue bakal ada overview future plan-nya itu ada gitu. iya, Apakah nanti gue bakal ngambil trainingnya bakal lebih banyak dapat dari perusahaan, ataukah gue bakal kesempatan pindah ke perusahaan yang lain, atau karir yang lebih baik juga ada.
misalkan dari officer di perusahaan yang baru, yang kemungkinan gue bakal bisa jadi manajer gitu kan, atau HC koordinator. Nah itu ada. Nah pertimbangan terakhir baru nih benefit. Benefit Iya. ini teman-teman semua bukan hanya gaji ya, bukan hanya gaji. Karena gaji atau take home pay itu ada istilah take home pay. Take home pay itu biasanya akan ada tunjangan-tunjangan yang lain yang justru lebih besar. Ada yang gajinya besar, kayak Daliret gajinya besar, tapi dia tidak ada tunjangan yang lain. Contoh, tidak ada tunjangan kesehatan, tidak ada tunjangan misalkan bensin, pulsa, ataupun tunjangan nanti hari tua, atau misalkan ada yang namanya tunjangan hari raya juga beda, karena udah all in. Ada juga yang benefitnya gajinya kecil dengan sistem basic, tapi ada benefit-benefit. Contoh, nanti akan ada benefit kesehatannya, asuransinya bukan hanya BPJS, tapi ada asuransi kesehatan yang lain yang bisa cover anak sampai anak 3, melahirkan, gigi, kacamata, dan sebagainya. Nah, itu akan spend kita, uangnya tuh akan lebih, kita akan lebih tenang. Nggak perlu ngambil uang dari gaji, karena sudah ada fasilitas. Iya. Ya kan? Nah, itu benefit-benefit itu yang harus kita pertimbangkan, tapi tidak jadi prioritas. Ya, itu menurut gua. Nah, itu sering ditanyakan ketika interview. Kenapa kenapa di sini baru 6 bulan? Kenapa Anda di sini baru 1 tahun, tapi kok pindah? Nah, saya jelasin, ketika 6 bulan ada yang project completion atau misalkan kontrak saya habis, atau memang ada persoalan yang mendasar yang membuat saya harus pindah gitu kan, Nah, itu yang kita harus jeli tadi, dijelasinnya seperti itu. Nah, baik apa tidaknya tentu akan subjektif oleh user, dan bagaimana kita menjelaskannya. Nah, kalau misalkan kita basicnya adalah project kontrak, nah saran saya adalah ketika kita belum punya pengalaman yang medium atau expert, nah minimum adalah 1 kali kontrak kerja kita selesaikan, karena itu adalah menunjukkan kalau kita komitmen atau profesional. Banyak sekali yang kita sayangin adalah anak-anak fresh grade, maksudnya kita cerita seperti yang kita bahas di grup juga kan, Dok. Ada yang sebulan, ada yang 2 hari langsung cabut, ada yang 3 bulan. Dan itu merugikan, bisa dibilang alma mater perusahaan ya Bang ya. Nanti yang adik-adik kelas juga makin kesulitan. Semuanya itu efeknya adalah ketika attitude kita jelek, kita pasti akan nanya, si Aldo kemarin alma mater A, baru 2 hari tempat gua udah cabut. Lu kan kakak kelasnya tuh. Udah. Iya, terus ada lagi yang dari alma mater sama mau ngelamar kerja di situ lagi. Wah, sama nih yang kemarin. Udahlah. Gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Kita menjelasinnya seperti itu. Pasti akan ditanya ketika, Anda kenapa? Kontrak saya habis, Pak. Kenapa? Terus nggak diperpanjang? Saya memang ada tawaran untuk diperpanjang, tetapi saya melihat di sini ada peluang yang lebih baik, ya kan, di tempat perusahaan Bapak. Memang apa yang Anda tahu tentang perusahaan saya? Nah, kita kan ada kesempatan untuk browsing, nyari, dan nah itu yang bagaimana kita menjualnya. Jadi yang tadinya jelek seakan kita kayak kutu loncat, tetapi kita bisa meyakinkan calon user baru kita kalau kita itu pindah ya as profesional, tidak pindah dalam artian kabur dan meninggalkan utang. Iya. Dan harus baik-baik juga Bang ya. Pekerjaan harus selesai. Kalau ada perlu one man notice ya one man notice dulu. One man notice. Jadi kita harus ada proses handover, kita harus harus menjelasin juga ke atasan dan sesuai. Dan paling penting jangan ada istilah kabur. Istilah kabur tuh tidak, kan dalam prosedur ada yang namanya itu apa sih, clearance out. Yeah. Nah, clearance out itu yang harus kita pastikan kita melakukan itu. Ya, Dok. Ya, setuju Bang. Oke, Bang, sedikit lagi pertanyaan nih Bang. Dari semua bidang industri Bang, Bang Fandi paling menarik kalau bisa nanti untuk future karir pengen di bidang industri itu aja. Apa Bang? Migas kah? Di konstruksi kah? Di PLTU kah? Atau apa Bang? Nah, memang secara garis besar karir gua adalah tetap di construction ya. Project construction. Baik itu migas, onshore, offshore, karena membangun platform baru sampai instalasi dan sebagainya. Terus juga yang konstruksi, di sekarang pun power plant adalah project-nya adalah project construction-nya power plant. Nah, biasanya kalau ngelihat dari arah kondisi ekonomi saat ini dan negara kita,
future gue sih paling nyaman saat ini adalah di project construction-nya power plant. Hmm. Kenapa gitu kan, orang pasti akan nanya. Saat ini pemerintah itu memang lagi gencar-gencarnya untuk ada project infrastrukturnya adalah beralih ke meninggalkan energi migas. Karena boleh dibilang ada para ahli katanya cadangan migas di Indonesia ini hanya tinggal yang sisa-sisa di laut dalam. Gitu kan, yang itu yang lagi kita coba diekspor, dan itu pun hanya bertahan sekitar 30 tahun lagi. Dan pemerintah sekarang lagi menggenjot yang namanya produksi untuk batu bara. Nah, batu bara boleh dibilang ada program 35.000 megawatt kan, Jawa, Bali, seluruh Indonesia untuk itu juga. Nah, itu jadi untuk karir ke depan yang menurut pandangan saya saat ini yang jalannya adalah power plant ini akan baik lah untuk ke depannya. Kenapa? Ketika kita sudah mengikuti project power plant construction-nya, kita tahu dari skop pekerjaannya, dan kita akan kemungkinan akan bisa jadi tim operasionalnya, maintenance atau operation maintenance. Nah, ya kalau secara menarik dari segi pekerjaan, to be honest tetap offshore construction ya, migas ya, migas. Karena apa? Selain walaupun jadi ada dua kan, kalau offshore construction di platform baru atau pembuatan itu ada onshore fabrication sampai instalasinya di offshore. Nah, karena gue di posisi itu terlibat dari nol, maksudnya dari persiapan tender sampai completion. Jadi secara pribadi itu gue enjoy di situ karena gue menikmati prosesnya gitu. Karena gue tahu dari awal fabrikasi sampai instalasi ada yang namanya kita ada pipeline-nya juga bawah laut, pengelasan bawah laut, instalasi dengan giga crane yang keren yang ribuan ton buat ngangkat itu. Nah, itu secara personal is excited gitu kan. Karena Lebih memang puas Bang ya, lebih ada puas, kepuasan ya. ada kepuasan batin. Tapi kalau untuk future plan, karir, gue berharap kedepannya akan tetap di power plant, dan kedepannya kemungkinan power plant akan jadi apa ya, industri yang manis lah. Manis bahasanya kayak gua manis. Oke, ngerti Bang. Bang dikit lagi Bang, satu pertanyaan lagi nih ya. Kira-kira nih perlu buat teman-teman yang lainnya nih, yang rekan-rekan praktisi AEC lainnya, dari pengalaman Bang Fandi tadi, mulai dari berbagai posisi tadi, kira-kira skill apa sih Bang yang menurut Bang Fandi itu perlu, yang harus dilatih dari sekarang? Skill-skill apa aja yang menunjang pekerjaan kita sebagai HSE? Mulai dari tadi, safety man itu harus bisa apa? Terus safety koordinator itu apa yang harus disiapkan Bang? Skill-skill apa gitu? Oke, jadi untuk semua semua level, manajer pun harus punya basic technical ya, technical. Kalau technical di sini adalah tadi minimal kalau kita belajar AK3 umum atau AK3 migas ada technical yang kita dapat, yaitu penggunaan multi gas detector, itu kan sound level meter atau untuk pengukuran itu, terus confined space SCBA, penggunaan SCBA. Nah, itu technical seperti itu yang harusnya kita kuasain dulu sebelum kita masuk ke top middle management atau top management. Kenapa? Karena basic awalnya adalah itu. Ketika kita harus mereview prosedur, ketika harus kita meng-approval inspection report, kita kan harus tahu benar nggak laporan ini seperti ini kan. Minimum adalah kita pernah ikut training atau referensinya kita punya. Nah, jadi banyak yang bertanya, Bang, mana yang lebih penting? Sertifikat auditor atau sertifikat AK3 angkat angkut gitu. Ini kan spesifik teknikal. Kita balik lagi ke personalnya. Anda posisinya saat ini adalah di mana? Entry level, middle, atau sudah expert. Ketika expert tentunya yang dibutuhkan adalah skill lebih ke soft skill ya, soft skill di sini tadi maksudnya auditor, sistem K3, itu yang harus kita tambahi, kuatilah perkuat. Nah, kalau kita masih entry level, middle, ya gue saranin adalah berdasarkan pengalamannya technical. Saat ini banyak banget ya, dan memang karena perusahaan ini tidak mau rugi, dan memang maksudnya tidak mau rugi adalah jika ada satu orang yang bisa kompetensi yang banyak, ya dia akan jadi pilihan utama. Contoh adalah dia punya scaffolding inspector, punya sertifikat lifting,
dia punya sertifikat authorized gas tester, dia punya sertifikat ruang kerja terbatas, bangunan tingkat tinggi. Nah, dia akan jadi pilihan utama dibandingkan satu orang yang hanya punya AK3 umum atau AK3 migas saja. Nah, jadi saat ini ya balik lagi, kalian sudah di level mana? Kalau kalian levelnya expert, ya minimal kalau sudah level expert di atas 5 tahun, 8 tahun, berarti kan sudah ada pengalaman lapangan, sudah ada pengalaman teknikal. Ketika masuk ke manajemen, review prosedur, approve prosedur atau nyusun prosedur, dia udah punya basic pengalaman. Tapi ketika kalian masih fresh grade atau sampai pengalaman 5 tahun, ya lead auditor atau CSMS mungkin belum dibutuhkan karena entry levelnya kalian akan banyak di lapangan. Yeah. Kecuali jadi memang disesuaikan karirnya dengan ditarik tadi sama Bang ya. orang dalam langsung jadi koordinator. Ya, Jadi disesuaikan dengan level, terus juga nanti pun level tinggi pun ya kita juga harus tahu level-level basic tadi ya, basic-basic terkait kita dengan harus upgrade. Sama kan, maksudnya balik lagi sekali kompetensi sekaligus level pendidikan ya. Ya, contohnya adalah Mas Aldo gitu kan. Kalau misalnya kita udah level ke koordinator ke atas, nah basic sama juga saya kenapa berusaha menyelesaikan sarjana S1 saya karena tadi level saya mentok untuk karirnya. Karir saya akhirnya mentok karena untuk top manajemen yang minimum adalah levelnya bachelor degree atau sarjana atau S2, master akan nilai plus kan. Nah, itu yang jadi nilai tambahan. Oke, jadi selain dari skill pengalaman, pengetahuan pengalaman juga dari pendidikan juga Bang ya. Betul. Salah satu yang perlu ditingkatkan. Oke. Wah, ini mantep banget nih Bang nih sharing-sharing kita nih Bang. Banyak banget yang udah kejawab Bang. Mulai dari job desk tadi udah dibahas sama Bang Fandi. Terus juga skill-skill yang perlu dipelajarin. Tips bahkan tadi saat kita mau loncat perusahaan juga udah dibahas juga sama Bang Fandi tadi ya. Jadi banyak banget lah yang bisa kita dapat. Ada pesan-pesan mungkin Bang? Pesan-pesan terakhir mungkin yang perlu disampaikan buat rekan-rekan HSE lainnya yang bakal dengar podcast kita? Bukan pesan-pesan terakhir lah, closing quote, closing Iya, note aja. seakan-akan ya. Karena nuansanya Seakan-akan COVID sekarang jadinya ini Bang ya. Dengernya itu nggak enak gitu ya. Ya dengarnya gak enak jadi Ya apa ya? closing quote lah. Nah, yang bisa gue bagi adalah nikmati prosesnya lah, nikmati prosesnya. Terus kalau kalian menikmati apa yang kalian kerjakan, ya kalian akan menikmati dan nyaman untuk pekerjaan tersebut gitu kan. Kata pepatah, love what you do what you love gitu kan. Itu penting sih menurut gue karena ketika kita hanya memikirkan oh gue butuh pekerjaan ini gitu, gue butuh uangnya gitu kan, tapi lu nggak nyaman di posisi itu pekerjaan tersebut, ya lu nggak akan dapat apa-apa menurut gue. Jadi ketika kalian memilih untuk jadi seorang HSE, seorang safety officer, ya kalian harus tahu tugas dan tanggung jawabnya dan kalian berusaha bekerja sebaik mungkin, melakukan tanggung jawabnya. Nah, saran gue, ketika lu menjalankan suatu, enjoy lah, nikmati. Karena gue ngerasa adalah tempat kerja gue adalah tempat bermain gue. Wah, mantap nih. Ini closing quote-nya keren ya. Jadi nikmatin proses Bang ya. Dan mungkin tambahan aja dari Bang Fandi ya, bahwa kita ini nggak bersaing sama orang lain Bang ya. Nggak usah bandingin sama orang-orang lain, mungkin karirnya lebih beda lagi, ada yang lebih telat daripada kita, lebih cepat daripada kita, tapi kita bersaing sama diri kita yang sebelumnya, weh. Yang penting ada pengembangan aja terus. Baik dalam segi skill, ya pekerjaan kita nambah pengetahuannya itu udah jadi yang plus lah Bang ya. Mantap nih. Oke, terima kasih banget nih Bang Fandi. Ini luar biasa untuk kesempatannya. untuk sharingnya. Buat teman-teman yang nanti menyaksikan podcast ini, nanti ada link di deskripsi videonya. Ini ada LinkedIn-nya Bang Fandi ya. Jadi nanti jika ingin mempererat hubungan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa Bang ya? Boleh. Menjalin relasi terkait pekerjaan, bisa langsung nanti hubungin di LinkedIn-nya beliau. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bang Fandi. Semoga sehat selalu Bang. Lu jaga kesehatan. Selalu jaga kesehatan, sukses terus buat pekerjaannya. Buat keluarga juga selalu sehat. Dan nanti kalau ada kesempatan lagi Bang, podcast lagi, bersedia Bang ya? Boleh. Kalau kita panggil lagi. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang. Selamat malam. Selamat malam semua. Terima kasih Aldo. Yuk.